وأحسن منك لم تركت عين وأطيب منك لم تلد النساء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara umat Islam dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, karena anak-anak kita kelak melanjutkan estafet ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengganti sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin viralnya video yaitu Gus Miftah hafidhahullah ta'ala wa atala umrohu, amin amin ya rabbal alamin, dan Farel Prayoga, di mana di dalam acara itu Farel Prayoga melantunkan sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam acara tersebut panitia atau apalah itu ya, memberitahukan kepada Gus Miftah bahwa agama Farel Prayoga itu adalah non-muslim. Nah, ini yang menjadi perbincangan di umum. Apakah agamanya saudara Farel Prayoga itu non-muslim atau muslim? Ya. Karena yang menjadi persoalannya itu apakah boleh orang non-muslim melantunkan sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada intinya itu seperti itu. Nah, wallahu a'lam ya, kita belum tahu agama beliau yaitu saudara Farel Prayoga, ya, agamanya itu muslim atau non muslim, kita belum tahu, wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi di dalam video kali ini kita lepas dulu masalah Farel Prayoga. Nah, yang diambil itu adalah masalah perbincangannya. Apakah ketika non muslim itu boleh melantunkan sholawat? Apakah non-muslim itu boleh membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran? Apakah non-muslim itu boleh diajarkan Al-Quran? Langsung saja, supaya waktunya tidak panjang, kita buka pendapat para ulama bagaimana tentang non-muslim mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ayat Al-Quran, dan ketika seorang non-muslim yaitu diajarkan Al-Quran itu bagaimana hukumnya. Di dalam kitab At-Tibyanu fi Adabi Hamlatil Quran, karya daripada Imamuna An-Nawawi rahimallahu ta'ala, di sini faslun la yumna'u al-kafiru min sama'il Qur'ani, yakni pasal orang kafir tidak dilarang, tidak dicegah untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Liqaulihi ta'ala, karena adanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kalam Allah. Kemudian dilanjutkan, wa yumna'u min mashil mushafi. Non-muslim itu dicegah untuk menyentuh Al-Quran. Wa hal yajuju ta'limuhul Qur'an. Lalu apakah boleh? Ya, kemudian dilanjutkan oleh Imamuna An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa hal yajuju ta'limuhul Qur'an. Lalu apakah boleh mengajarkan Al-Quran kepada orang non-muslim? Maka di sini qala ashabuna menjawab, santri-santri daripada Imamuna Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala,
in kana la yuja islamuhu lam yajuz ta'limuhu. Jika tidak bisa diharapkan masuk Islam, maka tidak boleh mengajarkan Al-Quran kepadanya. Ketika non-muslimnya itu diajarkan Al-Quran, jikalau tidak mengharapkan masuknya Islam, maka tidak boleh mengajarinya. Wa in ujiya islamuhu fa fihi wajhani. Dan jika orang non-muslim tadi itu diharapkan masuk Islamnya, maka di sini ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Asohuhuma, adapun pendapat yang lebih soheh daripada dua pendapat itu, ya juju ja'an li islamihi. Hukumnya boleh mengajarkan Al-Quran kepada non-muslim asalkan mengharapkan masuknya Islamnya non-muslim. Wasani yang kedua, pendapat yang kedua ini, la yajuju, tidak boleh. Kama la yajuju bai'ul mushafi minhu. Seperti halnya hukum tidak bolehnya menjual mushaf terhadap non-muslim. Wa in ujiya islamuhu, walaupun bisa diharapkan non-muslim tersebut itu masuk Islam. Inilah pendapat daripada kalangan ulama. Akan tetapi pendapat yang pertama itu adalah pendapat yang lebih soheh daripada kedua pendapat tersebut. Ya, jadi pendapat yang lebih soheh itu adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama atau wajah yang pertama, ketika non-muslimnya itu diharapkan masuk Islam, maka mengajari Al-Quran terhadap non-muslim, maka itu boleh. Bahkan di dalam kitabnya Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, di dalam kitab Al-Um itu dijelaskan, kalau nggak salah ini ya, nanti dijelaskan itu ketika adanya suatu pertanyaan daripada Imam Ar-Rabi kepada Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu ditanyakan apakah boleh ketika non-muslim membacakan Al-Quran terhadap muslim, apakah itu boleh? Maka Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu menjawab la ba'sa, tidak mengapa. Ketika non-muslim itu diajarkan Al-Quran dan diharapkan untuk masuk Islam, maka hal tersebut itu tidak mengapa, boleh. Akan tetapi di sini masih ditafsirkan oleh para ulama, berbeda pendapatnya oleh para ulama, ya, bahkan seperti itu. Ya, waktu pada saat zaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adanya seorang kafir, yang mana dua orang kafir ini qabla islamihima, sebelum masuk Islamnya dua orang kafir ini menirukan adanya sahabat. Nah, setelah lama-lama kemudian akhirnya dua orang kafir ini masuk Islam. Siapa dia? Yaitu Abu Mahdurah dan Abu Sam'ah. Ya. Itulah hukum Islam. Jadi kita itu tidak terlepas daripada hukum Islam, yaitu hukum fikih. Ya. Maka dari itu hadirnya santri-santri ahlu sunnah wal jamaah seperti Gus Sani Uye, Yai Jaka, Gus Afandi, Yai Afandi, GMD Islam, terus Hanif Farhan, ya, terus Aiba TV, itu hadir semua karena merasa prihatin kepada umat Islam, karena umat Islam ini selalu dibodoh-bodohi, ya, oleh ajaran-ajaran sekte-sekte Wahabi, yang mana sekte-sekte Wahabi tersebut inilah, yaitu kita itu keseharian kita itu tidak lepas daripada hukum fikih, ya, tidak lepas daripada hukum fikih. Maka dari itu hadirnya para santri-santri Aswaja, youtuber Aswaja itu membahas tentang hal-hal hukum fikih, ya, terus membahas tentang aliran-aliran sekte-sekte Wahabi. Kenapa? Karena kita semua peduli kepada umat, seperti channel Gus Sani Uye, seperti Yai Zaka, seperti siapa lagi,
itu Aibat TV, Gus Zen, terus seperti Gus Adha yaitu GMD Islam, seperti Gus Hanifahan, itu semuanya teman-teman. Itu semuanya kita itu sangat peduli kepada umat. Artinya bagaimana? Umat ini jangan sampai memakan mentah-mentah yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz salafi wahabi, yang mana kadangkala penyampaiannya itu menabrak tentang ijma-ijma daripada alim ulama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.